Apakah jiwa kita punya massa? Jika jiwa tidak memiliki massa, apakah ia punya kans untuk bergerak dengan kecepatan cahaya? Dan oleh karenanya dapat mengabaikan waktu dan masuk ke dalam dimensi keempat. Sebelum kamu bilang bahwa ini pertanyaan konyol, pada tahun 1907, Dr. Duncan McDougall telah lebih dulu punya ide untuk mengukur berat jiwa. Ia berasumsi bahwa jika jiwa meninggalkan tubuh saat kematian, maka berat badan haruslah berkurang. Dan to be fair, sebenarnya pertanyaan ini nggak konyol-konyol amat, mengingat bahwa misteri di balik kematian belum punya jawaban pasti sejak ribuan tahun lalu. Duncan menimbang pasien yang sekarat di tempat tidur yang dirancang khusus untuk pengukuran yang akurat dan cepat. Ia melaporkan bahwa ada penurunan berat sebesar 21 gram yang tidak dapat dijelaskan pada saat kematian, yang kemudian ditafsirkan sebagai bukti bahwa jiwa telah meninggalkan tubuh. Eksperimen ini menuai banyak kritik, antara lain karena ia hanya mampu mengumpulkan data dari 4 subjek dengan hasil yang tidak meyakinkan. Lagi pula tidak ada cara untuk memastikan bahwa penurunan berat yang terjadi bukan disebabkan oleh faktor alami seperti evaporasi air dari tubuh, menjadikan eksperimennya dianggap nggak valid oleh komunitas ilmiah, dan konsep massa jiwa tidak bisa diterima dalam ilmu pengetahuan modern. Pertanyaan tentang massa jiwa ini sebenarnya lebih mirip seperti pertanyaan filsafat dan religius ketimbang soal sains. Jiwa dianggap sebagai entitas non-fisik semata-mata karena ia tidak dapat dideteksi dengan alat fisik. Jika kita membandingkannya dengan cahaya misalnya, kita akan menemukan sebuah fenomena yang agak bersifat spekulatif. Gini, cahaya adalah fenomena fisik menurut fisika semata-mata karena cahaya dapat berinteraksi dengan materi dan energi dalam cara-cara yang bisa diukur dan diprediksi oleh hukum-hukum fisika. Sementara jiwa, pikiran, dan kesadaran kita tidak. Meski kenyataannya, cahaya juga bisa dipandang sebagai aliran partikel yang disebut foton, yang tidak memiliki massa. Konsep ini dikenal sebagai dualitas gelombang partikel, sebagai salah satu aspek paling aneh dalam fisika kuantum. Secara umum, fisika kuantum mencakup banyak konsep yang tampak paradoksikal jika dilihat dari perspektif fisika klasik. Cahaya bukanlah objek fisik dalam pengertian bahwa ia memiliki massa atau volume, melainkan sebuah entitas fisik dalam arti bahwa ia adalah fenomena alam yang dapat diukur dan dipelajari dengan metode ilmiah. Ketidakhadiran massa pada cahaya tidak menjadikannya non-fisik, tapi lebih mencerminkan bahwa pemahaman kita tentang apa yang dianggap fisik telah berkembang seiring peningkatan pemahaman kita tentang alam semesta. Kenyataannya, dimensi kehidupan kita telah menyertakan fakta dan kenyataan yang begitu luas untuk merekonstruksi kehidupan manusia, sekaligus menyisakan kita kesadaran akan keterbatasan kita untuk menguak tabir lebih dari sekedar sains yang belum, atau mungkin tidak akan pernah utuh. Barangkali suatu hari kita akan menemukan alat untuk mendeteksi keberadaan jiwa, pikiran, dan bahkan kesadaran kita dalam format filsafat, spiritual, dan sains sekaligus. Meski kenyataannya pengetahuan absolut adalah barang yang selalu sedikit terlalu mewah, bagaimanapun kita merasa telah sedemikian dekat untuk menguak misterinya. Sementara itu, kita akan tetap menikmatinya secara filsafat dan religius, sebagaimana kita telah menikmatinya bersama bergelas-gelas kopi sambil merenungi makna hidup ini, bukan dalam format yang lebih rendah atau tinggi, melainkan lembut dan santun. Seperti seharusnya kita bersikap dalam setiap jarak yang terbentuk di antara keduanya.